Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wa salaman ta'imaini mutalazimaini ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku, hari ini kita melanjutkan materi hari ke-7. Bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas, maka disunnahkan bagi seorang wanita yang sedang haid ini atau sedang nifas ini untuk tidak memotong kuku, memotong rambut atau anggota badan yang lain. Ini disunnahkan, jadi bukan diharamkan. Jadi seandainya ada seorang wanita yang sedang haid atau nifas, dia memotong kuku, memotong rambut boleh. Bahkan jangan sampai ketika haid atau ketika nifas dia tidak mau pakai keramas, tidak mau pakai sisir, sehingga tidak menjaga kebersihan. Jadi walaupun haid, walaupun nifas, tetap jaga kebersihan. Selanjutnya, saat seorang wanita telah selesai atau bersih ketika dilihat menggunakan kapas bersih dari haid atau nifas, maka diperbolehkan segera niat puasa walaupun belum mandi besar. Karena apa? Karena puasa ini, haramnya puasa ini dikarenakan haid, bukan karena hadas. Jadi kalau sudah suci walaupun belum mandi, maka segera niat puasa. Kemudian bersihkan kelaminnya atau farjinya, wudhu, kemudian makan sahur. Setelah itu baru mandi diperbolehkan. Jadi niatnya tidak harus menunggu mandi besar. Jadi sebelum mandi besar niat puasa dulu, kemudian segera bebersih, segera makan sahur, baru mandi. Jadi diperbolehkan seandainya mandinya ternyata setelah subuh, yang penting belum sholat subuh. Jadi anak-anakku, yang menghalangi atau yang mengharamkan puasa itu adalah haidnya atau nifasnya, bukan hadasnya. Sehingga ketika sudah selesai, sudah bersih nifasnya, sudah selesai haidnya, maka segera niat puasa walaupun belum mandi besar. Kadang kan ngepres, misalnya semen bangun pagi-pagi sudah hampir subuh, ternyata baru tahu kalau bersih, maka segera niat dulu puasa, segera minum, makan, kemudian baru mandi besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang keputihan. Keputihan ini beda dengan haid, ya, bukan haid, bukan istihadah juga. Karena keputihan ini adalah cairan yang keluar dari farji yang dalam maupun farji yang luar. Dan ini ada yang normal, ada yang abnormal. Kalau yang normal itu biasanya bening, tidak bau. Kalau yang tidak normal itu biasanya keruh, kuning, dan kadang disertai dengan gatal di vagina. Mungkin disebabkan bakteri atau virus, atau mungkin kurang menjaga kebersihan, atau tidak cocok dengan celananya, kainnya, atau mungkin celananya ini dicuci menggunakan sabun yang tidak sesuai dengan kulit. Itu juga bisa terjadi keputihan. Maka biasanya kalau untuk menjaga farji atau vagina, celana dalamnya mungkin bisa dicuci tanpa memakai sabun, tapi memakai air yang hangat atau yang tanpa sabun. Itu biasanya lebih sehat. Bagaimana hukumnya keputihan? Hukumnya keputihan ini jika keluar dari balik liang farji berarti agak dalam, ya. Dan ini umumnya itu keluar keruh atau warnanya kuning, ada flek di celana. Nah, ini najis. Jadi kalau keputihannya itu keluar dari farji yang agak dalam sehingga keluarnya biasanya itu kuning atau keruh, di celana itu kuning, maka ini najis hukumnya. Sehingga kalau mau sholat harus dibersihkan dulu, kemudian baru wudhu. Atau ketika sudah wudhu terlihat keluar cairan seperti itu, maka langsung batal
wudhunya, dicuci kembali, kemudian wudhu lagi. Tapi kalau keluarnya itu dari anggota yang ketika sampai jongkok, anggota vagina yang ketika kamu jongkok terlihat dan biasanya hanya putih, ini tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Jadi keputihan itu tidak sama dengan haid, bisa jadi najis kalau memang keluarnya itu dari bawah farji. Kalau agak keluar atau keluar dari anggota yang terlihat ya, maka ini tidak sampai membatalkan wudhu atau dianggap suci. Demikian yang bisa Fatih sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.